سيد السادات وعلى آله وصحبه ومن تبعه أهل الطاعة والعبادة. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jemaah Masjid Al-Jabbar rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini atas izin Allah dan atas iradahnya kita dipertemukan di tempat yang mulia ini, di tempat yang megah ini, di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menjalankan salah satu ibadah kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat zuhur berjamaah. Dan insya Allah kita akan lanjutkan yang thalabul ilm. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelumnya saya ingin tanya dulu nih, gimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini adalah salah satu bentuk syukur nikmat dari kita. Karena banyak sebagian manusia yang lupa bahwa yang namanya kesehatan itu dan luang waktu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pada saat ini telah menjalani hal itu. Dalam hadis dikatakan, nikmatani maghbunun bihima. Ada dua kenikmatan yang kebanyakan manusia lupa daripada nikmat tersebut. Apa nikmat tersebut? Adalah as-sihhatu, pertama kesehatan, wal faragu, dan yang kedua adalah luang waktu luang yang kita miliki. Kita baru merasakan nikmatnya sehat itu ketika kita sakit. Baru merasakan bahwa sehat itu adalah nikmat. Namun ketika kita sehat, terkadang lupa dengan nikmat sehat itu. Bahkan nikmat kesehatan itu banyak disalahgunakan, tidak kita gunakan untuk memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun waktu luang yang Allah berikan kepada kita tidak kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita semua bersama-sama di sini selain melaksanakan sholat zuhur berjamaah, insya Allah kita lanjutkan thalabul ilmi. Insya Allah, kata Allah, barang siapa yang Nabi mengatakan, barang siapa yang berthalabul ilmi, maka Allah akan mudahkan jalan baginya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Man salqa tariqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini saya akan mengambil bahasan tentang kajian dari kitab Bulughul Maram Ibnu Hajar Al-Asqalani terkait dengan bagaimana kita berusaha untuk sholat dengan khusyuk. Kenapa kita perlu merasakan sholat dengan khusyuk? Karena ini salah satu adalah ibadah yang awal sekali akan diperiksa di hari kiamat nanti. Inna awwala yuhasabu bihi yaumil qiyamah as-shalat. Sekali amal yang akan pertama kali dihisab di yaumil qiyamah nanti adalah sholat kita dulu sebelum yang lainnya. Kalau sholat kita bagus, insya Allah yang lainnya akan terbawa baik. Namun sebaliknya, kalau sholat kita dinilai buruk, maka ini akan berdampak kepada ibadah-ibadah kita yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terkait dengan salat khusyuk ini, kembali lagi saya akan bertanya kepada Bapak Ibu sekalian. Kira-kira tadi kita salat khusyuk enggak? Insyaallah. Kira-kira khusyuknya berapa persen? Apakah 100%? Kalau 100% itu artinya kita dari awal takbir sampai menjelang salam betul-betul khusyuk. Tidak ingat utang, tidak ingat kerjaan, tidak ingat OBK, bahkan mungkin yang anak muda tidak ingat mantan segala macam. Nah, kalau emang itu betul kita bisa full 100%, alhamdulillah. Namun pada kenyataannya hal ini sulit. Kenapa saya katakan sulit? Karena ada kisah yang menarik. Ketika Nabi
dengan para sahabatnya sedang duduk-duduk di Masjid Nabawi menunggu waktu sholat. Nabi dan sahabat berdiskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah keagamaan. Tiba-tiba ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa kok saya kalau sholat itu susah khusyuk? Kira-kira apa kiatnya ya Rasul untuk agar sholat kita senantiasa khusyuk dalam sholat?" Lalu Nabi pun menjawab, kata Nabi, memang yang namanya sholat khusyuk itu sangat sulit. Bukan berarti tidak bisa, sangat sulit. Jadi perlu dilatih, perlu dipelajari, perlu ditekuni, dan perlu dihayati, direnungkan dan sebagainya. Belum selesai Nabi memberikan jawaban terhadap sahabat yang bertanya tadi, tiba-tiba Sayyidina Ali mengacungkan tangan, "Ya Rasulullah, saya sanggup untuk sholat khusyuk." Lalu Nabi pun bertanya kepada Sayyidina Ali, "Ya Ali, apakah engkau sanggup betul untuk sholat khusyuk?" "Ya Rasulullah, saya sanggup." Lalu Nabi pun menantang, "Kalau betul engkau sanggup untuk sholat khusyuk, maka saya akan hadiahkan selendang saya ini. Kamu boleh pilih apakah selendang yang dari Irak atau yang dari Yaman. Silahkan tinggal pilih." Kemudian Sayyidina Ali pun melaksanakan sholat. Dari awal sholat, para sahabat yang lain hanya menyaksikan saja. Seperti Imam khusyuk sholat dari awal sampai akhir, sampai salam selesai. Lalu Rasulullah bertanya pada Sayyidina Ali, "Ya Ali, bagaimana sholatmu tadi? Apakah engkau benar-benar khusyuk dalam sholat tadi?" Kata Sayyidina Ali, jawabannya adalah, "Ya Rasulullah, pada saat rakaat yang pertama saya full khusyuk, tidak ingin sesuatu. Begitupun pada saat rakaat yang kedua, saya masih full khusyuk, hanya mengingat Allah semata, tidak mengingat yang lain. Namun, ketika hendak salam, saya teringat hadiah yang engkau akan berikan. Oh, asik nih kalau saya sholat khusyuk, nanti akan dapat hadiah dari Nabi berupa selendang." Bahkan tidak sampai situ saja, Ali masih menghayal lagi. Saya pilih yang mana selendangnya, apa yang dari Irak atau yang dari Yaman? Aspeknya dari Yaman lebih bagus. Akhirnya dia jadi khusyuk. Ternyata memang khusyuk itu perlu latihan, perlu perenungan, perlu menghayatkan. Tidak semudah itu kita sholat khusyuk. Itu jangan untuk menghadap Allah yang maha agung, yang maha kuasa, yang maha segalanya. Kita menghadap mungkin Pak RT aja lah yang paling rendah, maaf, mungkin nggak sopan ya kalau kita berbicara menghadap Pak RT atau bahkan yang lebih tinggi dengan bertolak pinggang. Itu kesannya kayak lagi marah gitu, lagi untuk bertanya. Apalagi menghadap Allah, tentu sangat tidak etis, sangat tidak beradab kalau kita sholat sambil bertolak pinggang. Satu itu. Yang kedua, kenapa kita dilarang sholat bertolak pinggang? Karena memang dalam hadis yang lain dikatakan anna zalika bi'ul yahudi fi sholatihim, bahwa bertolak pinggang adalah salah satu bentuk sholatnya orang-orang Yahudi ketika mereka sholat. Jadi kita tidak boleh mengikuti suatu kaum. Fantasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mengikuti suatu kaum, maka kita termasuk dari kelompok kaum tersebut. Jadi dua alasan kenapa tidak boleh sholat kita bertolak pinggang. Pertama, dari sisi adab itu tidak sopan. Apalagi menghadap Allah dengan bertolak pinggang itu sangat tidak sopan ya. Kedua juga karena ini adalah salah satu perbuatan sholatnya orang-orang Yahudi. Jadi kita tidak boleh meniru mengikuti orang Yahudi tersebut. Berikutnya hadis dari Anas Rasulullah SAW bersabda, "Idza qutimal asya," apabila makanan telah disiapkan, telah dihidangkan, "fabda'u bihi," maka mulailah kalian untuk memakan santapan tadi yang telah disediakan, "qabla an tusallul maghriban," sebelum engkau melaksanakan sholat maghrib. Hadisnya begini. Artinya di sini kita lebih disunahkan untuk melaksanakan apa yang telah tersidang tadi, untuk makan dulu sebelum kita melaksanakan sholat secara umum. Walaupun di sana dikatakan sholat maghrib, tapi ini berlaku bagi ulama yang berlaku secara umum. Sholat apapun, kalau tiba waktu dan kita juga pas keluar ingin makan, maka yang disunahkan adalah lebih dulu makannya. Memang terjadi khilaf dalam ulama, ada yang menyatakan ini adalah wajib. Kalau wajib, apapun alasannya kita harus makan, baik lapar maupun tidak. Kalau hidangan sudah disediakan di rumah atau dimanapun, kita
untuk disunahkan sebagian menyatakan untuk menyantap hidangan yang telah disediakan tadi sebelum sholat. Kenapa? Karena agar tidak sholat kita menjadi kebayang-bayang makanan tadi. Apalagi kalau makanan itu makanan favorit kita, makanan kesukaan kita, tentu akan terbayang-bayang ketika sholat. Ulama juga menjelaskan, sebagian menyatakan baik dalam keadaan lapar maupun tidak, karena kalau sudah disiapkan kita disunahkan untuk segera makan. Permasalahannya gitu, kalau seandainya waktu sudah kepepet, misalnya waktu sholat 2-3 menit lagi atau 5 menit lagi, seandainya kita makan, tentu waktu sholat akan menjadi hilang. Nah, terjadi khilafan di kalangan ulama. Sebagian menyatakan tetap, bagi yang menyatakan bahwa makan itu wajib, maka harus makan dulu walaupun sampai waktu kelewat. Tapi sebagian lagi jumhur ulama menyatakan tidak, harus dilakukan sholat dulu yang punya waktu untuk melewati waktunya, baru kita makan setelah. Itu terkait dengan hidangan. Jadi mau ada khilafan di kalangan ulama. Dari sebagian menyatakan kita lihat waktunya. Kalau waktunya masih mencukupi, silakan kita untuk menyantap hidangan yang telah disediakan. Tapi kalau waktunya sudah mepet, yang akan mengakibatkan sholat kita akan tertinggal atau waktunya akan luput, maka sebaiknya kita laksanakan sholat dulu baru kita mencicipi hidangan yang telah disediakan. Berikutnya hadis dari Abi Nizar Al-Ghifari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama ahadukum bis shalah, fala yamsahu al-hasar." Kata Nabi, apabila kita sedang melaksanakan sholat, maka janganlah dia menghapus debu ataupun kerikil ataupun apa adanya yang ada di atas jidat kita maupun yang ada di tempat sujud kita. Janganlah dihapus, janganlah dihilangkan. Kenapa? Karena di situ terdapat barokah, terdapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi biarkan saja kalau ada butir debu atau apa pasir atau apapun bentuknya yang menempel di wajah kita ataupun yang di atas sejarah kita, biarkan saja. Jangan dihilangkan, jangan dihapus, karena itu terdapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun menurut Ahmad bin Hanbal, seandainya pun mau dihapus, itu hanya boleh wahidatan, sekali saja, jangan diulang-ulang. Akan menjadi tidak khusyuk saat kita. Ada debu di tempat sujud dan hapus itu tidak akan menyebabkan khusyuk kita dalam sholat. Auda atau tinggalkan, jadi pilihannya kita tinggalkan atau hanya dibenarkan sekali saja kita mengusap, tidak berulang-ulang. Jika ada debu ataupun kotoran di dahi kita. Berikutnya hadis an Aisyah qalat, dari Aisyah, sa'altu Rasulullah. Kata Aisyah, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW al-iltifati bis sholat, yaitu menengok, menoleh ketika sholat. Ini hati-hati Bapak Ibu sekalian ya, kalau di sholat jangan tengok-tengok, jangan langsung kiri kanan. Kenapa? Jadi dikatakan huwa ihtilasun yahtalisuhul syaitan. Itu adalah salah satu curian dari syaitan. Jadi kalau kita sholat sambil nengok kiri kanan, itu adalah bukan curian yang dilakukan oleh syaitan. Kalau namanya dicuri pasti akan berkurang pahala, akan berkurang barokahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sholat dan arti, jadi sholatnya seorang hamba. Jadi sebaiknya ketika sholat fokus pada tempat sujud kita, pada kita hanya tertiba, jangan oleh kiri kanan, karena itu dapat menyebabkan berkurangnya nilai pahala sholat kita, karena itu bukan bagian daripada curian oleh setan pada sholat kita. Bahkan hati ini menyatakan iyyaka wa tifatu bis shalah fa innahu halakah. Hindarilah daripada menengok atau menoleh di dalam sholat, karena fa innahu halakah, itu akan menyebabkan kebinasaan. Artinya sholat kita menjadi tidak sempurna. Itu harus kita hindari dalam sholat. Baik kana la budda babit tatawu. Seandainya pun kata Ahmad bin Hanbal, seandainya pun kita melaksanakan tadi menoleh, hanya boleh di sholat tatawu, sholat sunnah saja, tidak sholat wajib. Itu menurut pendapat Imam Ibnu Hanbal. Berikutnya adalah hadis dari
Masih lanjut hadis yang tadi, kenapa tidak menoleh? Dalam hadis yang lain dikatakan, apabila kita sholat, sesungguhnya Allah sedang menghadap kepada kita juga. Jadi ketika kita sholat, Allah pun menghadap kita. Namun ketika kita menoleh, maka Allah pun akan meninggalkan kita. Karena Allah tidak suka ketika kita sholat sedang tolak oleh kiri kanan tanpa ada sebab yang jelas. Berikutnya hadis dari Anas, qala Rasulullah SAW, "Idza kana ahadukum bis-shalah." Apabila seseorang sedang melaksanakan salat, fa innahu yunaji, maka sebenarnya dia sedang berdialog, sedang bermunajat kepada Tuhannya. Fala yamsuqanna, maka janganlah sekali-kali dia meludah. Baina yadahi, di hadapannya, wala yamini, ataupun di samping kanannya. Walakin ansimali, maka kalau mau meludah itu adalah di sebelah kirinya. Hadis ini mungkin berkaitan pada zaman Rasulullah ya, di mana salat masih di tanah lapang, tanah terbuka. Jadi masih tanahnya masih bentuk pasir segala macam. Untuk kita saat ini mungkin sudah tidak ada karena sudah pakai karpet segala macam. Mungkin dapat kita kiaskan kalau kita bersin atau batuk, sebenarnya pun tidak menghadap ke depan ataupun menghadap ke kanan, tapi setelah kita ambil posisi kiri, baik batuk maupun bersin. Karena di depan kita tadi Allah sedang menghadap kepada kita juga. Itu sebaiknya kita hindari untuk hal-hal demikian. Berikutnya dari hadis dari Anas masih, karena kiramu li Aisyah. Kata Anas, Aisyah itu memiliki tirai di rumahnya, di mana tirainya tadi satarat bi jani babaikah. Tirainya yang dimiliki Aisyah tadi menutupi sebagian rumahnya. Faqala Nabi, lalu Nabi berkata kepada Aisyah, "Amini anna tiram." Kata Nabi, coba kau singkirkan saja Aisyah ini tirainya. Kenapa? Fa innahu la tazalu tasabiruhu ta'udhu bi salati. Kata Nabi, karena tiraimu ini menggangguku dalam sholat. Aku sering melihat terbayang dengan tiraimu ini, karena tirainya ini bukan tirai polos, tirainya ini berwarna, bercorak, sehingga Nabi merasa terganggu ketika ada tirai di sampingnya, maka minta dikeluarkan dari tempat sholat tadi. Nah, begitupun kita, sebaiknya kita pun kalau sholat hendaklah berpakaian yang rapi juga, menjadi pakaian yang apalagi yang ada tulisannya ya, terutama untuk bapak ya, ada mungkin pakai kaos. Misalnya nanti ada belakangnya tulisan bawa untuk bersih, itu tidak akan dilihat, lalu orang sebelahnya itu tidak khusyuk. Begitupun ibu-ibu, kalau bisa ibu-ibu jangan memakai pakaian mukenanya, janganlah yang bercorak, harusnya yang polos. Itu kan nanti jadi perhatian yang di belakangnya, itu kan akan mengurangi kehusuan kita dalam sholat. Berikutnya hadis dari Jabir bin Samurah. Berkata, Rasulullah bersabda, la yatahiyanna aqwamun, hendaklah disudahi, hendaklah berhenti bagi mereka yang ketika sholat memandang ke atas langit, itu ke atap sini. Itu harus dihindari dalam sholat. Bahkan Nabi mengancam, awala tarji'u ilaihim, atau kami tidak kembalikan lagi pandangan mereka, kelihatan mereka. Artinya bisa dibutakan mata kita apabila kita sholat karena selalu mengadah ke atas melihat sesuatu. Itu tidak dibenarkan dalam sholat. Jadi harus tetap khusyuk memandang tempat sujud kita. Berikutnya hadis dari Jabir an Aisyah, bahwa sami Rasulullah SAW yaqulu la sholata bi hadrati ta'amin wala huwa yudamihu ahbasan. Kata Nabi, tidak ada sholat ketika makanan telah disediakan. Jadi kembali kepada hadis yang tadi, memperkuat hadis yang di atas tadi, bahwa ketika makanan telah disiapkan, maka sebaiknya kita santap dulu makanan tadi selama waktu sholat masih tersedia. Wala huwa yudamihu ahbasan, dan janganlah tidak ada sholat bagi yang menahan-nahan dari kedua kejelekan. Apa itu? Ketika kita ingin buang angin maupun ingin buang air besar ataupun buang air kecil.
Ini tidak boleh ditahan-tahan kalau kita lagi baru mau awal sholat. Ketika mau awal sholat sudah rasa ada menahan rasa mau kencing ataupun mau buang air besar, sebaiknya itu tidak dilakukan. Sebaiknya kita batalkan sholat, terus kita langsung kita untuk memenuhi hajat dulu. Kecuali kalau sholatnya sudah di akhir, itu sebagian menyatakan silakan, walaupun ada sebagian menyatakan itu makruh, tapi sebaiknya nggak apa kita selesaikan. Tapi kalau masih di awal kita sudah merasa mules, sakit perut atau mau menahan buang air kencing segala macam, sebaiknya itu kita lakukan dulu. Karena saya katakan tidak ada sholat bagi yang menahan buang angin maupun buang air kecil dan sebagainya. Terakhir hadis yang ke-10, an Abi Hurairah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala at-tasa'ubu minasyaitan. Menguap itu, kadang kita sudah menguap dalam sholat. Apa kata Nabi? At-tasa'ubu minasyaitan. Bahwa menguap itu adalah gangguan dari setan, bagian dari setan. Fa'idza tasa'aba ahadukum falyuqsim mastata'a. Maka apabila kita ada rasa ingin menguap, maka usahakanlah sedapat mungkin kita tahan, jangan sampai menguap. Mastata'a, semampu kamu, karena itu adalah bagian daripada gangguan setan. Namun kalau sudah tidak mampu juga, apa boleh buat, maka kita tutup dengan tangan kita. Itu adabnya ya, ketika kita dalam keadaan mengantuk misalnya, itu jangan kita lakukan demikian. Wajah ada sholat, dan itu terjadi ketika kita sholat. Jadi kita lagi sholat menguap, itu seandainya pun kita bertemu dengan orang, kalau menguap pun tidak sopan lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itulah Bapak Ibu sekalian, beberapa hal yang harus kita jaga agar kita bisa khusyuk dalam sholat. Pertama, tidak menoleh kiri kanan, tidak melihat ke atas, ataupun tidak membatuk sembarangan, dan juga hindari dengan pakaian yang berwarna dan segala macam dalam rangka kita menjaga khusyuk kita dalam sholat. Semoga kalau sholat kita bisa khusyuk, maka akan mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Mu'minun ayat 1 dan 2, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah hamba-hamba Allah yang mukmin. Seperti apa yang beruntung tadi, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu mereka yang khusyuk ketika melaksanakan sholat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.